Oke, mungkin sebelum acara ini dimulai, boleh kita sapa dulu perkenalan barangkali dari teman-teman milenial di Kecamatan Sugiyo. Ada yang belum kenal? Monggo dari Mas Zainul. Oh gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. La ghaliba illa billah. Salamnya Husni ini. Yang saya banggakan ini politisi muda dari PDI Perjuangan, Neng Irna. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ya. Yang saya banggakan sahabat-sahabat panitia apa Mas panitia peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2020 Kecamatan Sugiyo yang diorganisir oleh Mas Riki dan sahabat-sahabat. Iki malam apa Iki? Malam apa ini? Oh, malam Selasa, malam Rabu, malam Rabu. Kena kampanye lali dino yang Riki. Ya. Sahabat sekalian, saya perlu perkenalan dah. Masih ya? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Zainul Munasihin. Tadi sudah disinggung. Rumah saya asli Lawangan Agung, Kecamatan Sugiyo. Jadi kalau ke Wego ngetan dikit, perlu tak sebut ya Wego jadi. Tetangga ya. Saya memang lama di Jakarta. Saya di Jakarta mulai tahun 2005. Sebelumnya saya pernah jadi wartawan selama kurang lebih 7 tahun. Karir saya di wartawan terakhir di Harian Republika. Kemudian saya pernah menjadi tenaga ahli fraksi di DPR RI kurang lebih 8 tahun. Kemudian masuk di pengurus harian DPP PKB sampai dengan sekarang. Saya kira itu perkenalan singkatnya ya. Kita lebih banyak nanti diskusi sama Neng Erna terkait apa yang sedang kita alami sebagai sebuah bangsa, khususnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Menurut saya forum-forum seperti ini harus diperbanyak, Mas Riki. Diperbanyak, intensitasnya juga ditambah. Itu karena apa? Karena hari ini tuh ruang untuk berkumpul generasi-generasi milenial itu boleh dibilang sangat mendesak. Kenapa? Karena seiring dengan kemajuan teknologi sesuai dengan temanya itu, generasi sekarang itu menjadi sangat personal. Kenapa? Karena hampir semua urusan bisa diselesaikan sendiri melalui gadget. Butuh apa-apa, butuh mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu hampir seluruh kebutuhannya itu bisa dipenuhi melalui gadget. Mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan pendidikan sampai dengan bahkan urusan istilahnya pacar itu juga bisa selesai dengan gadget gitu. Sehingga meminimalisir ruang-ruang pertemuan ya antar generasi yang itu kemudian kalau ini dibiarkan terus-menerus bisa melahirkan generasi yang sangat eksklusif ya, generasi yang sangat tertutup itu atau itu. Nah, oleh karena itu ruang diskusi seperti ini, ruang-ruang terbuka seperti ini menjadi sangat penting bagi generasi yang sekarang karena ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan ruang pertemuan seperti ini dengan gadget. Ada hal-hal yang nggak bisa diselesaikan melalui gadget. Bahwa kita butuh untuk membangun empati, ya kan, berkomunikasi, berinteraksi, itu
dengan ketemu dengan bertatap muka itu kita bisa jauh lebih apa istilahnya mendapatkan satu istilahnya kebersamaan yang berbeda dibandingkan dengan misalnya kita ada di forum-forum sosial media. Di handphone teman-teman ini pasti kan banyak sekali grup, ya kan? Grup. Mulai dari apa istilahnya grup organisasi, grup WhatsApp itu. Mulai dari grup WA, grup alumni sekolah, grup apa hobi segala macam. Bahkan grup sekolah saja itu satu sekolah bisa ada 7 sampai 8 grup. Pertama grup besar alumni, misalnya alumni SMA A gitu. Nanti di dalamnya ada lagi khusus grup alumni SMA tahun sekian. Nanti ada lagi situ alumni SMA tahun sekian kelas sekian. Nanti di dalamnya ada lagi alumni apa? Alumni SMA tahun sekian kelas sekian, ya kan? Geng ini itu. Sampai dengan nanti ada grup yang isinya cuma 2 orang, 3 orang. Ada kan begitu kan? Nah, sekarang ruang-ruang publik tergantikan dengan sosial media itu. Nah, itu mengakibatkan anak-anak muda yang sekarang generasinya sampai semuanya ini itu menjadi apa istilahnya menjadi generasi yang eksklusif kalau dibiarkan terus-menerus. Nah, kita beruntung sebetulnya ada organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti IPNU, IPPNU, Fatayat gitu yang itu tetap memberikan ruang adanya pertemuan langsung ya. Yang itu mendekatkan orang secara langsung tidak hanya melalui sosial media. Di komunitasnya Neng Erna juga begitu. Ada banyak juga beberapa komunitas di PD Perjuangan yang saya juga tahu itu menjadi perekat sosial yang luar biasa sehingga kita tidak teralienasi dari kehidupan yang realitas sosial yang nyata gitu. Nah, yang berikutnya menurut saya sebetulnya soal kemajuan digital itu nggak bisa dihindari, itu udah nggak bisa. Generasi saya pun sudah nggak bisa kemudian mengajak sama-sama untuk kemudian kembali ke masa lalu, itu juga tidak mungkin. Yang terpenting itu adalah bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan peradaban bangsa gitu kalau saya. Jadi ini gadget itu ibarat pisau itu bisa juga dipakai untuk kejahatan tapi juga bisa dipakai untuk apa? Untuk kerja-kerja sosial ya atau kebaikan. Jadi sekarang kita nggak bisa kemudian contoh misalnya yang akhir-akhir ini sering marak misalnya kan kemudian dikit-dikit kita boikot produk segala macamnya, itu sebenarnya tidak terlalu menjawab persoalan gitu. Kenapa? Karena apa yang kita sebut dengan boikot produk itu karena produk itu bisa bermakna ganda. Produk itu bisa untuk kemaslahatan umat tapi juga bisa untuk kejahatan. Jadi yang terpenting bukan produknya, bukan handphonenya, tapi penggunaan handphonenya, penggunaan gadgetnya mau dipakai untuk apa. Kalau gadgetnya dipakai misalnya Facebook, sahabat-sahabat ini akun Facebook, akun Instagram, akun Twitter dipakai untuk berdakwah ya, untuk menyeru kebaikan, menyerukan perdamaian, ya itu sangat berdampak yang luar biasa bagi peradaban kita. Tapi kalau sosial media, akun-akun teman-teman dipakai untuk menebar kebencian, fitnah, hoak, ya itu sama saja dan menggunakan pisau untuk membunuh. Jadi kita memang tidak perlu apa istilahnya kemudian antipati terhadap produk itu tidak perlu. Nah, sekarang tantangan kita ke depan memang bagaimana kita mendorong memberikan edukasi kepada teman-teman kita bahwa gadget ini sekarang adalah penentu masa depan dari teman-teman. Mau bangsa ini mau dibawa kemana itu salah satunya itu dari gadget. Apa sih yang nggak sekarang selesai di gadget? Hampir semuanya ya, hampir semuanya bisa ini. Bahkan kalau ruang interaksi sosial kita itu kalau sudah masuk kamar
kita pegang gadget, hanya kita sama Tuhan yang tahu. Kita komunikasi dengan siapa, kita berhubungan dengan siapa, apa yang kita lihat, ya hanya kita aja yang tahu. Bahkan orang tua kita sendiri pun sudah nggak punya ruang intervensi ke dalam itu. Orang tua kita itu udah nggak bisa melarang kamu nggak boleh komunikasi dengan misalnya siapa, nggak bisa. Wong ini sudah lintas ini sekarang hari ini. Bahkan dan orang mancanegara, orang luar negeri pun kita. Menurut saya, nah salah satu filternya adalah dengan pertemuan-pertemuan seperti ini. Nah saya sih berharap nanti kalau kan ntar lagi Neng Erna ini kan ntar lagi menjabat kan wakil rakyat yang tadi lagunya itu loh Mbak, wakil rakyat itu. Ya, loh belum dah Mbak. Oh masih single ternyata. Joko Dokodo maksudnya. Cek. Oh masih single ternyata. Ya kita doakan semoga segera mendapatkan ya yang terbaiknya ya itu. Ya single boleh daftar ya. Ya single Husni ora sama cak single kamu kok macak single kamu. Soalnya bulan wis akeh niku. Itu ya. Jadi kita doakan nanti. Nah, semoga Mbak Erna nanti kita minta juga punya komitmen yang kuat untuk memperbanyak ruang-ruang begini, Mbak. Gitu. Ruang-ruang begini ini saya kira bisa. Tes loh, Timo. Melok. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini hari pahlawan nasional, tentu kita harus juga melakukan refleksi dan juga melakukan introspeksi ya, karena NKRI ini berdiri juga karena jasa para pahlawan kita. Dan saya kira teman-teman sudah mafhum semuanya, peristiwa 10 November itu bukan peristiwa yang berdiri sendiri gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk ada peristiwa 10 November. Sebelum peristiwa 10 November itu didahului dengan pertempuran 3 hari di Surabaya tanggal 28, 29, 30 Oktober. Jadi pada tanggal 28, 29, 30 Oktober itu terjadi pertempuran yang luar biasa di Surabaya. Kalau menurut Mas Agus Sunyoto itu bukan pertempuran, tawuran. Tawuran massal antara arek-arek Surabaya dengan tentara Belanda. Yang waktu itu tentara Belanda kemudian menyatakan menyerah. Jadi selama 3 hari pertempuran itu tentara Belanda itu menyerah, kemudian melapor kepada Bung Karno minta untuk gencatan senjata. Itu sebetulnya. Nah, sebelum pertempuran 3 hari di Surabaya itu, 1 minggu sebelumnya keluar apa yang disebut dengan resolusi jihad. Jadi ini harus tetap, sejarah ini nggak boleh dilupakan, sejarah ini juga jangan sampai dipotong gitu sehingga seolah 10 November itu fakta yang berdiri sendiri. Itu terkait dengan peristiwa pertempuran Surabaya 3 hari. 3 hari pertempuran Surabaya itu terjadi karena resolusi jihad sebelumnya. Nah, jadi ini penting momentum ini dan alhamdulillah ini sudah masuk dalam dalam pengakuan sejarah dengan diputuskannya 22 Oktober sebagai hari santri oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ini tepuk tangan untuk Bu yang Erna dan juga Pak Jokowi ya, karena sudah itu saya kira ini adalah salah satu legacy ya, peninggalan dari Pak Jokowi yang nanti akan diingat terus terutama oleh masyarakat Nahdliyin karena memutuskan 22 Oktober itu hari santri. Sehingga dengan begitu mengingatkan kita tentang jasa besar dari para alim ulama kita. Nah, hal yang begini patut untuk terus kita hargai. Oleh karena itu, teman-teman, kalau melihat jasa besar para pahlawan kita seperti itu, tentu kita mestinya juga malu kalau kemudian kita tidak bisa memanfaatkan dan nggak bisa mengisi kemerdekaan ini untuk kebaikan kita semuanya. Terakhir, sering dikatakan bahwa sekarang ini Indonesia sedang ada di puncak bonus demografi. Hari ini 10 tahun dari 2020 sampai 2030 itu adalah puncak
bonus demografi kita. 10 tahun ke depan ini adalah masa-masa yang sangat menentukan. Apakah Indonesia akan jadi negara maju ataukah menjadi negara gagal. Kenapa? Karena bonus demografi yang sedang kita nikmati ini akan berakhir nanti 2030. Setelah 2030 usia produktif di Indonesia itu jumlahnya akan menurun. Nah, kalau 10 tahun ini kita tidak bisa menjadikan generasi milenial ini sebagai generasi yang berkontribusi yang cukup kuat terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, maka harapan kita untuk menjadi negara maju tentu akan semakin berat. Jadi sekarang dengan kemajuan teknologi, manfaatkanlah teknologi ini untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Sing hobi dodolan yo gak apa-apa, dodolan lewat Facebook kan gak apa-apa. Yang punya ide-ide, misalnya ide-ide kreatif, yang suka bikin konten segala macam, manfaatkan itu, kemampuan itu lewat teknologinya. Sudah banyak success story bagaimana orang memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi ekonominya. Sudah banyak sekali, meskipun juga ada banyak juga yang menggunakan teknologi untuk kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Nanti kalau kita pilih nanti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mas apa moderator Mas? Mas Dani ya. Enggak pakai Ahmad kan? Oh enggak ada yang Ahmad Dani. Mas Dani. Lu patah hati loh Mas berarti ya. Heh? Lah kok akeh? Iya, ya ini kan juga ruang untuk nyari ganti toh Mas. Nah, iya, ya minimal liburan ben gak sedih dewe gitu loh Mas, gitu loh Mas. Lumayan ono koncone. Ini kira malam minggu kan enak, malam minggu kan. Sing jomblo-jomblo ono alasan kan, ben ketok metu ya kan, terus agak acara ngene iki gitu kan, ben gak ketok sedih-sedih nemen gitu Mas. Ya itu. Gua ya macam metiti koma kan, parfuman, apel ndelalah nang kantor muslimat ya kan. Ya, lo kok guyu sing buri. Berarti beneran berarti yo. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Siapa tahu nanti ya jadi jalannya jodoh. Demikian akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Mas Zainul. Sedikit prolog. Ada beberapa sub katanya nanti akan kita diskusikan bersama, dan nanti diskusinya kita mengalir saja. Kita buat forum yang senyantai mungkin, sambil kita makan, sambil minum. Kita buat forum yang sangat-sangat nyaman. Oke, dari panitia, kok minumnya belum datang ini gimana ini? Oh sudah. Oke, itu tadi dari Mas Zainul. Selanjutnya dilanjut dari Neng Erna. Mungkin ada sedikit yang pertama perkenalan, juga prolog terkait dengan tema pada malam hari ini. Monggo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati senior saya di samping kiri ini ya. Walaupun baru tahu. Pernah ketemu tapi namanya ini baru tahu saya. Ya, senior saya, senior di gerakan, senior di Lamongan gitu kan. Senior di olahraga juga, baru tahu juga. Guru olahraga dan juga senior di partai. Terima kasih, yang sangat saya banggakan juga adik-adik, kawan-kawan seluruhnya yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmatnya alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam ya 10 November pada malam hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ya. Ya,
Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan petunjuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tetap pada jalan satu-satunya, yaitu agama Islam. Baiklah, saya kenalan dulu, mungkin sudah banyak yang kenal. Nama saya Erna Sujarwati, di branding mbek konco-konco ning Erna ngono gitu. Nek nyeluk aku ki ning Erna. Wonge wis sakmu ini gendine celuk ning ning Erna, ya nggak apa-apa. Ning Erna ya ora apa-apa. Selanjutnya saya dari Kedung Pring. Saya dari Kedung Pring, lahir gede sampai semene yo nong Dungpring ning Dradah Blumbang. Apa yo ngerti Dradah Blumbang? Alas yo. Pucuke kidul Dungpring dhewe kono perbatasan karo Modo, kono omahku ning dusun Tarik, kidule Gudang Garem mlebu ngulon. Tarik sis. Ya itu. Saya sekolah di Lamongan ini SD, SMP, SMA di Lamongan. Kuliah saya di Surabaya di UNESA jurusan olahraga. Nah, kebetulan saya lulus, beliaunya masuk di kementerian. Ya begitu. Selanjutnya sudah ya, nggak ada yang tanyakan dari ini, alamat, tempat tinggal, nama. Single tadi, beneran single, Mbak? Iya, alhamdulillah masih single sampai sekarang. Magang. Jadi langsung saja 10 November ya. 10 November adalah peringatan Hari Pahlawan. Sudah sepatutnya pada malam hari ini kita pekikan salam kemerdekaan ya. Salam kemerdekaan kita. Tangannya diangkat. Merdeka! Merdekanya Bung Karno itu tangannya harus begini. Ya. Ini merdekanya Bung Karno tangannya harus melebar. Ini bukan hanya salamnya PDI Perjuangan, kawan-kawan. Jadi berdasarkan maklumat waktu itu 31 apa? Ditetapkanlah salam kemerdekaan ya. Jadi 1 September sudah mulai. Jadi kalau Bung Karno ketemu orang atau siapa ketemu orang masyarakat Indonesia merdeka, maka dijawab merdeka. Ini salam kita semua, bukan salamnya hanya PDI Perjuangan saja. Jadi setelah ini kalau memperingati atau emang ketemu orang boleh merdeka gitu, boleh. Nggak dosa. Ya. Selanjutnya kawan-kawan, jika berbicara tentang milenial, maka kita harus tahu banyak generasi yang ada ya, yang ada saat ini 2020 ini, kiranya dari generasi pertama yang saya tahu, generasi tradisional masih ada. Buyutku, buyutmu ya toh, sing lahir dari tahun 1922. Dari 1922 ki paling ya wis umur piro saiki 100 lah. Ini adalah generasi tradisional. Beliau-beliau itu generasi yang bekerja keras. Kita yang memanen saat ini kan begitu. Bekerja keras, mengikuti proses bagaimana Indonesia itu merdeka, beliau bekerja keras. Selanjutnya dari generasi tahun 1922 itu ada generasi lain, bapak ibu kita 1946-an lah bapak ibu kita itu. Itu generasi yang ya sulit, generasi yang sulit karena baru bangkit ya kan, baru merdeka. Jadi apa-apa seewo. Jadi secara psikis gitu orang tertekannya ya pada waktu generasi itu. Bangkit dari mari dijajah, terus bangkit mari ngono, terus iso njogo keluargane, dan bahkan jumlah penduduk itu membeledak begitu saja. Terus di sebelah kiri saya ini generasi berapa ya, 64 sampai 80 itu generasi X. Ya generasi yang teratur, memanen dari generasi sebelumnya.
Ya ini Mas Zainul. Yang lahir di tahun 77 ya katanya beliau, ini termasuk generasi itu. Selanjutnya ada generasi milenial. Generasi milenial ini saya tahun 91 lah, 91. Ini generasi milenial. Ya generasi kita ini generasi puncaknya. Yang tadi disampaikan oleh Mas Zainul bahwasanya Indonesia itu nasibnya ditentukan bagaimana kita bisa bergerak, memupuk SDM kita, mengikuti teknologi sampai nanti di tahun 2030. Ya, tadi Mas Zainul nyampaikan begitu kan? Ya, begitu. Dari bonus demografi kita itu dimulainya nanti ya ini memang kelebihan usia di usia saya, usia teman-teman yang kelahirannya 91. Ya. 91, 95, 96 sudah generasi lain lagi. Masih ada generasi di atas kita. Jadi milenial ini sangat menentukan nantinya Indonesia akan bagaimana. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada, kita enak-enakan, males-malesan, ya mau gimana kan begitu. Soalnya kalau berdasarkan data secara nasional, generasi milenial tuh memang generasi yo nih gak duwe malu, yo memang gak duwe malu kan, senengannya selfie. Ya ora? Iya, gegetnya aja sekarang ayu-ayu dewe. Ya toh? Wireng ngono dadi putih. Yo gak duwe izin lah, ya gak apa-apa. Percaya diri itu juga baik, tapi kalau sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Selain gak duwe izin itu generasi yang suka keluar rumah itu juga bagian dari milenial. Hadi senengane ayo metu ngopi gitu ya, nang kafe. Kalau nggak gitu jalan-jalan nang mall nek nang kuto. Jadi bisa dihitung sak minggu ya aku jalan-jalan ning mall ping piro, ping 3, ping 4. Itu juga generasi milenial. Gak suka baca, generasi milenial itu suka nyebar hoax. Ya tidak banyak juga yang suka nebar hoax, tapi sebagian besar tidak suka baca, langsung di share karena seneng ya. Selain itu generasi milenial itu rata-rata sadar betul dengan gadget. Kalau sadar betul dengan gadget, generasi milenial rata-rata mempunyai media sosial yang banyak. Sopo sing gak duwe Twitter? Kulo. Sopo sing gak duwe Facebook? Sing duwe Facebook sopo angkat tangan? Duwe kabeh ya toh. Instagram. Oh malah duwe kabeh. Ya ini memang salah satu ciri dari generasi milenial. Mesti sadar medsos, senengane upload foto. Ndak apa-apa kalau upload fotonya kegiatan seperti kita pada malam hari ini. Jadi ini adalah aktivitas yang positif. Selanjutnya generasi milenial juga punya kekurangan selain membaca, tidak suka membaca ya kan tadi. Lah, ini menjadikan permasalahan yang tidak hanya di Kedungpring, di Sugiyo, di Lamongan, di Jawa Timur. Ini menjadi permasalahan nasional di Indonesia itu ya koyok ngene iki keadaannya. Dan pemerintah berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana bisa memfasilitasi generasi milenial. Apalagi sudah hampir 1 tahun kan kita merasakan pandemi ini, kita harus bertahan dalam pondasi pandemi ya, diatur dan lain sebagainya.
Ya yang masih taat ya tetap taat, tapi yang punya kegiatan pasti sudah ucul. Walaupun begitu tetap harus menggunakan protokoler kesehatan. Lah, selanjutnya setelah milenial ada generasi lagi. Yang terakhir itu generasi alfa. Generasi alfa. Generasi alfa ini generasi yang dari kecil wes nyekel. Keket. Ya adike sampean ngono cuwili ini nyekeli jajet lah setiap hari toh. Dilepas nangis. Ini generasi alfa dan generasi ini akan lebih cerdas lagi suatu saat nanti. Karena dengan kondisi seperti ini, teknologi yang semakin berkembang, kita harus juga mengimbangi. Langkah apa yang diambil? Selain pemerintah berusaha semaksimal mungkin, maka langkah-langkah kultural itu juga harus dilakukan. Langkah kultural iki apa? Ya pendidikan di dalam keluarga. Yang bisa ngerem aktivitas seperti itu adalah keluarga. Nek mau anake sing sering dolan, sampean dolan nek dituturi wong tua ya kudu manut. Hal-hal begitu yang rasanya sekarang ini sangat kurang. Maka dari itu banyak hal yang wajib dibenahi, terutama teman-teman ini kalau suka keluar ya harus diperhatikan manfaatnya apa, kurangnya juga apa. Mengacu pada tema kita pada malam hari ini, membangun solidaritas pemuda dalam tren digital dan milenial. Banyak hal terutama yang kita lakukan pada malam hari ini. Jadi kita datang berkumpul di sini, ini adalah bagian dari solidaritas. Solidaritas untuk apa? Satu, memupuk rasa kekeluargaan. Kita nahdliin ya, saya harapannya dengan datang ke sini kita sama-sama nahdliin gitu kan, prinsip kita akan bisa semakin kuat. Kalau prinsip kuat, nilai-nilai yang ditanam kuat, maka kedepannya untuk bisa mengalahkan yang namanya bonus demografi 2030 itu akan mudah dan tidak berhenti di sini saja. Ya wajib lah engko nek petuk koncone sing gak ono sing gak beneh ngono ya dijawil. Karena kan masih banyak orang di luar kita semua yang di sini ya kan? Bahkan lebih banyak dari ini ya. Ini perwakilan mungkin dari desa ya. Dari desa, dari mana gitu kan? Desa mana, ada berapa orang berkumpul di sini, masih banyak yang di luar kita. Selanjutnya nanti kita diskusi interaktif aja. Mau apa, misalnya ada permasalahan nih, Mas Zainul ini pasti tahulah mau bertanya apa pasti bisa menjawab lah. Dan solusinya terutama ya kan. Karena gini, berbicara digital, berbicara milenial, karena tadi sampaikan Mas Zainul, kita bisa melakukan apapun dengan gadget kita. Kita mau branding diri kita, nggak usah lah kita manggil atau kita jadi artis kan, nggak usah ya kan. Kita buat video, terus kita share, kita udah terkenal gitu kan. Nah itu kelebihannya di era milenial. Tapi di sisi lain kelebihan yang banyak itu juga banyak kekurangan kalau kita tidak tahu batasan-batasan itu. Yang mampu ngerem batasan-batasan itu ya prinsip-prinsip kita sendiri. Ya, itu. Selanjutnya teman-teman, mungkin dari sini tadi Mas Zainul bilang ya saya sangat ingin sekali. Sangat ingin karena memang baru pertama kali ini nih ada kegiatan kayak gini. Ya. Kalau emang ada lagi di event apa ya ayolah gotong royong buat kegiatan kayak gini, rasanya kan enak kan. Nanti pindah di selatan ya kan, di deket-deket hutan sana ya toh. Kan nggak mungkin mereka merasakan juga suasana yang ada di sini karena kulturnya beda. Ya betul. Dada juga begitu. Di sana kalau dikasih kegiatan kayak gini dengan kultur abangan,
kulture abangan, NU abangan ngono ya. Nahdliyin abangan podo mawon. Abanganku ki ya wong NU ngono kan. Ya nanti akan berbeda. Setiap wilayah mempunyai kultur yang berbeda. Belum tentu kultur di sini sama dengan kultur yang ada di Kedungpring. Dan harapannya apa? Besok 2030 itu panjenengan semua ini, kawan-kawan semua ini yang akan mempunyai prioritas bergerak, yang mempunyai eksistensi bergerak itu sampean-sampean. Karena apa? Pengganti DPR besok semuanya itu ya sampean-sampean, siapa lagi kan gitu. Karena hampir 80% yang duduk sebagai pejabat-pejabat kita usianya itu 50 plus. Kalau 50 plus berarti tadi generasi apa? Generasi bapak ibu kita. Iya, generasi kultural sing penggaweane awitane nek dadi petani ya petani terus. Ya, nek dadi guru ya guru terus pindah nang politik. Apa meneh ono pembisnis terus dadi politikus dadi wakil rakyat kan ngono. Nah dari itu, dari pertemuan ini juga akan serasa jelas arahnya itu kemana. Jadi di organisasi itu harus juga punya arah, selain memupuk nilai keagamaan, selain memupuk prinsip-prinsip tadi itu harus punya arah. Organisasi juga akan mampu mengantarkan kader-kader organisasi itu sekolah ke yang lebih tinggi. Wis takoo sampingku iki mesti ngerti, njaluk beasiswa mesti digolekke. Gitu Mas. Begitu. Jadi banyak hal yang bisa dipupuk dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Sudah itu saja, wis akeh. Kok nek pengen takon mending takon wae apa mungkin ada unek-unek ya kan, apa nanti disampaikan, kita diskusi interaktif itu akan lebih mudah. Oke, terima kasih, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Neng Irna. Oke, dilanjut. Terkait dengan tema pada malam hari ini yaitu membangun solidaritas pemuda dalam tren digital dan tren milenial. Ada sedikit yang tadi saya kutip atau sedikit yang saya dengar dari percakapan kedua pemateri, yaitu terkait dengan tren digital di era bonus demografi tahun ini yang itu sampai 2030. Siapa yang tidak tahu gadget? Kalau dulu kita masih menggunakan gadget ataupun handphone yang itu masih layar tungkak katanya, ada Nokia ungkal dan yang lain-lain. Dengan di era yang sekarang, dengan adanya HP-HP Android ataupun gadget-gadget yang itu sudah mendukung informasi apapun yang akan kita cari. Nah, perlu gak adanya yang namanya edukasi terkait dengan gadget ataupun media informasi yang akan kita cari? Kenapa? Karena di zaman sekarang semuanya itu serba share dan serba share. Mereka masih sering meng-share asumsi, bukan data. Kalau biasanya ada repost ataupun informasi-informasi yang itu sekiranya viral kayak yang kemarin tanggal 8, 9 dan lain sebagainya, media informasi yang paling trending nomor 1 adalah media informasi Twitter. No, ada yang tahu 15 detik. Bukan itu saja, tetapi terkait berita-berita apapun yang itu sifatnya nanti masuk ke media sosial, ini akan berdampak positif ataupun berdampak negatif bagi kita semuanya. Nah, makanya apakah perlu terkait kalau kita membangun generasi yang sekarang demi menyiapkan generasi yang selanjutnya, kalau kita ini sekarang berada di generasi milenial, maka selanjutnya di generasi alfa yang dikatakan yang Erna, perlukah yang namanya edukasi terkait dengan tren digital di zaman sekarang? Monggo dari Mas Zainul dulu.
Gini, salah satu ciri generasi sebenarnya yang rentan itu generasi milenial, yang rentan sebenarnya. Yo, kalian yang masuk Jengerna ini ya mungkin ya. Generasi yang lahir tahun 90 itu generasi milenial, itu sebetulnya paling rentan. Kalau yang generasi saya itu kan sudah generasi Z ini kan sudah generasi apa ya? Saya di generasi itu kan sudah mapan, punya pekerjaan, sudah mapan, tinggal aktualisasi. Misalnya terus ikut gowes itu berarti sudah selesai hidupnya gitu loh. Itu negara sudah nggak terlalu pusing gitu. Kenapa? Udah selesai sudah. Rumah sudah punya, pekerjaan sudah relatif tetap, penghasilan sudah ada, tinggal aktualisasi. Aktif misalnya di partai politik, aktif di ormas segala macam itu. Kalau hobi ya kalau di duit ya misalnya plesir gitu di duit. Mulai misalnya ikut gowes ya tergantung lah duitnya, uangnya cukup ya beli sepeda yang harganya belasan juta, puluhan juta, lega ya cukup tuku sepeda onto gitu. Tapi sudah selesai. Nah, di bawahnya itu generasi milenial yang generasi 90-an itu. Mereka ini. Ada istilah yang pas untuk menerangkan generasi milenial itu ada istilah Jawa nih. Kerja rekoso, duit ora sepiro. Itu generasi milenial. Bener ora? Kerjane rekoso tapi duitnya ora sepiro. Kenapa? Karena banyak cicilan. Bener gak? Ya bener ya gitu kan. Hitung gaji pendamping PKH sakmene cicilane sakmene. Guyu den mburi ya kan. Gitu. Sudah berumah tangga ya kan, pengantin baru, anak memang baru satu ya kan, tapi sudah mulai disape, butuh susu segala macam itu loh. Itu generasi milenial. Kalau generasi masih single, jadi belum kerasa, nanti kalau udah menikah pasti kerasa. Nah yang rentan itu generasi milenial ini. Kenapa? Karena dia sudah dilepas oleh orang tua, dia sudah bekerja, tapi yang tadi itu kerjane rekoso, penghasilannya sepiro. Sementara tuntutan pengeluaran untuk pencitraan sangat tinggi. Gitu loh. Dulu dijak ngopi nang kafe. Dulu nang kafe, mergawe oleh 2 jam, ngafene 5 jam. Iya kan? Rata gitu. Wah itu suruh nyusun laporan program aja, ya, laporan program kan. Lagi oleh 3 paragraf wis ngopine wis entek 3 gelas. Jadi pengeluarannya tinggi gitu. Nah, cuman ada kelebihannya. Kelebihan generasi milenial yang tidak dimiliki oleh generasiku, generasi ini adalah teman-teman ini punya kemampuan multitasking. Jadi bisa bekerja di banyak tempat pada saat bersamaan. Sakti toh? Sakti. Jadi misalnya saya ingin ngerjain PKH, proyek PKH. Kok mari ngono melok proyek apa maneh? Proyek apa maneh gitu. Jadi itu yang tidak dimiliki oleh generasi gua. Generasi itu generasi konservatif. Lewes kerja nang satu perusahaan ya wis gitu. Tapi lah generasimu kok enggak gitu loh. Satu hari itu bisa bekerja dengan 3 bos, ya kan? Ya ini Didik ini. Yo pendamping PKH, yo duwe kombi, yo di bos air minum, yo gitu. Ono sing ngono barang yoan gitu loh. Ono sing yo pendamping PKH, yo ngajar MI, yo kepala sekolah ya tis. Opo ae dilakoni, selain ngono lho generasimu gitu. Itu Oh Didik jadi ya Didik dan kawan-kawan itu gak cuma Didik. Jadi nah itu kelebihan teman-teman itu di situ. Tapi yang ngono rekuwoso. Nah, tantangan negara itu sebenarnya adalah di situ. Kalau berhasil menyelesaikan generasi milenial ini, maka negara ini selamat sebetulnya. Jadi Jengerna gaji PKH dinaikkan itu penting sebetulnya. Ya ditambahi maksudnya. Karena itu relatif menyelesaikan problem. Udah kan kaya. Ya, jadi saya kira itu. Jadi itu generasi milenial. Kalau yang di atasnya lagi yang tadi disebutnya Jengerna itu generasi masih generasi yang gembira. Kenapa? Karena
hidupnya masih ditanggung orang tua, ya kan? Masih kuliah, masih seneng-seneng lah itu. Nanti 2030 baru kerasa mereka itu nanti itu. Jadi, nah sekarang yang menjadi tanda kutip beban negara itulah generasi sampean ini, yang generasi usia 90 ini. Kalau teman-teman tidak juga membantu negara untuk menyelesaikan problem sampean sendiri, berat negara ini gitu. Piye caranya Mas? Kembali yang tadi itu Mas soal digital. Loh, saya itu punya pengalaman. Betapa beratnya generasi seperti saya ini untuk menjadi YouTuber. Kan besar hasilnya. Ya. Tapi nggak gampang jadi YouTuber. Aku tuh wis mencoba, Pak. Melalui nanti lihat akun saya Koki Medok itu. Sehari saya itu bisa syuting 3 kali, Pak. Tapi subscribernya tuh nggak nambah-nambah. Cek wangel. Loh mari ngono ono arek. Ya kan, bikin akun YouTube. Syutingnya gini apa gitu. Bikin syuting namanya tutorial ngarit. Kalian coba itu. Cek di YouTube itu. Full ya. Tutorial ngarit. Lho sing nonton lo jutaan. Coba bayangno. Iku generasi ini sampean kabeh sing sono iku. Generasiku gak sanggup ngono ku. Gak ngerti bahasanya gitu loh. Algoritmanya itu beda. Akhirnya terus memutuskan mundur dari cita-cita jadi YouTuber. Wis gak wis. Angel iki jan wis. Nah, tenan ya. Jadi nah teman-teman yang ngerti. Teman-teman ini yang tahu bahasanya itu tahu kan tahu. Kenapa? Karena yo itu gadget itu ya seperti itu kan. Terus aku barang saya tuh kalau jangan ngetik aja jempolnya lo, ngetik A metune double Z ya. Ukuran jempolnya itu wis gak proporsional untuk teknologi hari ini kan wis. Gitu. Kalau sekarang enggak kan, jarinya lentik sekali itu loh. Tek kalau ngetik itu. Wah. Enggak ngerti aku. Saking mahirnya gitu. Dari itu aja itu adaptasinya itu butuh waktu yang yang ini. Jadi oleh karena itu manfaatkan betul. Saya tadi bilang banyak success story orang yang punya pendapatan tinggi dari gadget. Hari ini CEO, bos-bos perusahaan besar itu usianya rentang waktunya adalah antara 25 mentok sampai dengan 35 tahun. Saya cek nih Google. Direktur Google Indonesia itu usianya berapa? Direktur Twitter di Indonesia itu, direktur Facebook Asia Tenggara itu usianya berapa? Rentang waktu antara umur 25 sampai 35. Di atas 35 ya gak ono wis. Itu wis. Jadi ya memang itu eranya sampean. Aku berkali-kali aku ngomong Mbak ning teman-teman itu bahwa generasi teknologi itu canggihnya gimana ya wis koyo ngalang-alai malaikat ngono wis. Lah yo apa? Bisa mendeteksi yo. Mendeteksi pesan itu sudah sampai atau belum kan bisa mendeteksi kan? Dibaca apa enggak tahu. Bahkan niat orang membalas itu terdeteksi sekarang itu kan wis. Nah ya sedang mengetik kan berarti kok niat to wis kewoco lho teknologi hari ini itu wis iso maca niat lho teknologi itu. Iya kan? Jadi kalau misalnya ya kita tidak tahu niat ada dalam hatinya. Saya kisah. Sekarang itu algoritmanya Facebook itu sudah melihat loh. Sudah bisa membaca orang ini itu kecenderungannya itu seperti apa. Itu bisa diwaca ya. Wis canggih lah gitu. Bahasa-bahasa ininya. Nah, ini kalau teman-teman juga tidak bisa beradaptasi dengan itu ya nanti ujungnya ya hanya jadi konsumen saja. Ya jadinya ya gonta-ganti apa profil, avatar gitu-gitu aja. Tapi tidak bisa mendapatkan manfaat dari teknologi itu. Ya dari penikmat saja. Contoh mana Husni Bagarunusa tadi. Ada ya? Di belakang ya, Husni ya. Husni itu yang apa Bagarunusa itu kurang sakti apa? Sakti. Tapi bagaimana dengan kesaktinya dia bisa menghasilkan gitu loh. Coba lihat itu apa YouTuber
Ujang Bastomi itu. Tahu kan? Ujang Bustomi ya, Bustomi yang Cirebon itu. Yang nantangi dukun santet. Di mana ada dukun santet, dia tantang gelut live Facebook. Wah, coba lihat itu anunya itu. Apanya? Subscribernya, viewernya. Wah, pendapatannya luar biasa, Pak. Gitu. Meskipun sebagian orang menganggap itu settingan. Ya memang generasi kalian kan generasi settingan toh. Benar gak? Iya kan, generasi settingan KB kan, gitu loh. Casing lebih utama daripada isinya. Casing sih sepenting kan. Penampilan dhisik ya kan. Soal nimburi cicilannya akeh soal lain, tapi kan penampilan sih. Gitu. Nah, oke, saya kira gitu Mas. Jadi manfaatkan teknologi untuk mengurangi beban sampean sendiri. Jangan menambah beban gitu. Ya gitu Mas. Makasih Mas. Oke. Langsung menyambung dari yang tadi adanya tren digital, yaitu untuk mengurangi beban kita sendiri. Menurut pandangan Neng Irna gimana? Jadi begini, ini tak perjelas saja ya, nambahkan. Mengurangi beban milenial itu sendiri itu artinya apa? Memanfaatkan gadget itu lebih manfaat untuk diri kalian gitu maksudnya. Iso dodolan lewat gadget yo dodolan no. Kan sekarang jual online banyak kan? Apapun bisa dijual. Gojek itu ya. Gojek itu juga online loh, sistem kan itu. Gila itu ya pendapatannya itu. Gojek, Grab. Grab itu hanya awalnya itu mobil, akhirnya ono Grab makanan, pengantar makanan. Setelah pengantar makanan kok yono pengantar barang loh. Berarti kan banyak itu melalui sistem yo gadget itu tadi. Jadi memanfaatkan yang jenengan pegang, yang kalian pegang itu untuk diri kalian. Itu salah satunya. Kalau tadi disampaikan butuh edukasi, edukasinya melalui diri sendiri. Kita itu kalau sudah pegang gadget, mau buka opo wae yo, mboh iku elek, mboh iku apik, saged iso. Lah, balik lagi yang bisa ngerem itu nggih sampean dewe gitu loh. Saya sudah sampaikan dari awal, hal-hal begini itu yang bisa ngerem diri kalian sendirilah. Kalian sendiri yang ngerem itu dari siapa? Ya dari pendidikan keluarga, kultural. Ini semuanya ibarat itu sesuatu tercipta itu mesti ono prosesnya gitu ya kan. Sesuatu yang baik ya maka harus ada proses yang baik. Ini ada yang jualan online siapa coba? Ada? Ada siapa yang jualan online? Angkat tangannya mau seorang wani. Ya, itu pemerintah juga memberikan fasilitas itu kepada pemilik UMKM ya toh. Jualan online, ternak ayam, warung kopi. Iya, yang kemarin lagi rame dana UMKM 2,4 juta. Ya, denger enggak? Ya, itu juga bagian dari perhatian pemerintah untuk teman-teman sekalian. Karena apa? UMKM itu kecil ya, UMKM kecil, tapi pemilik UMKM itu sangat banyak. Satu dusun gitu ya, kadang satu kakak bisa semuanya jualan. Ada yang jualan pulsa, gak ya termasuk itu UKM kecil kan, jual pulsa. Ada yang jualan ini cuma antar aja, jadi ya wes tuku iku online nang aku, dek ya juga nanggone liyane terus didol maneh gitu kan. Sama aja begitu. Dan itu pemerintah memberikan bantuan-bantuan seperti itu juga usaha pemerintah untuk memberikan modal. Biar usahanya juga besar, apalagi di iklim seperti ini di masa pandemi. Nah, urusan edukasi dan lain-lain yang bisa diedukasi ya mulai yang kecil tadi generasi alpha. Kalau kita ya wes kasep, ya kita ini sudah proses. Bonus demografi ini sudah proses sampai 2030. Bahkan sekarang aja banyak itu keluhan di YouTube.
kita itu sudah mengirim dari 30 lamaran tapi nggak ada yang diterima. Terus apa sing salah? Apa nilainya? Nilainya yang tidak sesuai gitu kan? Karena apa? Perusahaan-perusahaan yang berdiri itu juga punya konsep, punya target, punya sistem perekrutan dan lain-lain. Kalau jenengan kalian semua yang berada di era milenial ini, generasi milenial, tidak berusaha memupuk diri, SDM, sumber daya manusia itu dipupuk supaya bisa mengejar yang namanya teknologi, ya susah. Ya harus dikejar itu. Sing wis semari lulus kuliah nih durung entuk penggawean atau apa, berarti harus introspeksi diri, apa kurangku gitu kan. Ya nek isone dodolan yo, dodolan ora apa-apa, menghasilkan pundi-pundi uang, karena banyak juga kawan-kawan yang melakukan jualan online ya, stokis itu yang sukses banyak sekali. Tidak satu dua, bahkan ribuan banyak. Begitu. Ya kalau nyenengan tadi tanya edukasi nih opo, wis gak wae edukasi. Pemerintah juga membuat undang-undang ya, undang-undang ITE terkait digital. Jadi yang tadi moderator sampaikan bahwasanya era kita itu suka nge-share lah. Edukasinya apa? Sebelum nge-share harus dibaca. Apa sing di-share itu gitu kan? Jangan-jangan hoax. Penyebar hoax itu kalau kena undang-undang ITE masuk penjara loh. Itu bisa diselidiki. Jadi kalau misalnya ada pembuat hoax gitu ya, presiden opo ngono, opo Neng Erna lapo ngono iku hoax gitu ya, itu sumbernya dari mana, di-share berapa kali, itu bisa dideteksi. Itulah kelebihan teknologi saat ini. Jadi ojo kok maring gua nge-share terus gak ngerti ki sumbernya kon di awale tahu. Itu sistem. Jadi wes di-share 1000 kali dari akun mana saja itu bisa terdeteksi. Gitu. Maka dari itu kawan-kawan semua harus punya semangat perubahan. Semangat perubahan tuh dari mana? Dari diri masing-masing, walaupun hal kecil itu harus dilakukan. Karena kalau kita punya cita-cita, betul, gantungkan cita-cita kita setinggi langit kan begitu. Tapi semuanya harus dimulai dari rangkakan biar sampai atas. Gue digoyang karo angin, nek gak merangkak ya roboh. Ya udah itu saja Mas. Lanjut. Oke. Cek. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Mas Zainul dan Neng Irna. Oke. Habis ini acaranya makan-makan. Oke. Karena di belakang sudah ada yang vakansi konsumsi, kita lanjut sebentar. Mungkin dari teman-teman ataupun rekan dan rekan kita ataupun sahabat-sahabati semuanya ada yang perlu ditanyakan atau kita diskusi bareng, monggo. Bila ada yang unek-unek apa terkait dengan era sekarang ataupun zaman milenial yang itu sekiranya masih mengganjal, kita itu harusnya gimana di zaman yang serba modern ini, monggo dari teman-teman. Oke, monggo bisa maju ke depan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sekarang kan zamannya di era milenial atau zamannya teknologi sudah canggih kan. Nah, bagaimana dengan keadaannya yang ada di Papua? Apakah bisa dikatakan sudah milenial atau sudah gampang itu sistem perkembangan boleh kono ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Reza. Oke, yang lain barangkali masih ada. Oke, monggo. Perkenalkan, nama saya Anisya. Ini saya ingin bertanya sedikit deh. Gini, kan sekarang sudah zamannya milenial, milenial tapi generasi saya ini generasi Z nih. Oke. Nah, kan sekarang di warung-warung kopi itu sudah tidak hanya pembahasan mengenai semisal yang kaum milenial. Waktu ngopi itu sudah tidak membahas tentang mes, tentang pupuk-pupuk padi gitu kan. Sekarang kan sudah zamannya kita melek politik kan. Nah, di warung kopi sekarang para kaum milenial, para kaum generasi Z ini kan sudah pada membicarakan si dosopo sing jadi bupati nih, si dosopo sing pokoknya sudah mulai politik. Nah, untuk menghadapi situasi yang sudah melek politik seperti ini, yang dimana kaum muda ini termasuk kaum yang kritis, bahkan sedikit kesalahan dari undang-undang seperti kemarin itu dikritisi. Maksudnya waktu RT RW kemarin ada kesalahan teknik teks sedikit, itu para pemuda sudah mengkritisi. Untuk menghadapi situasi di mana pemuda yang kritis seperti itu terus dalam keadaan yang melek politik seperti ini, apa sih kira-kira bekal yang harus dipegang oleh para milenial dan generasi Z itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan terakhir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asline saking Solo Puro. Solo Puro. Nggih. Yang saya mau tanyakan, bukan tanyakan ya, usulan. Bagaimana tanggapan pemerintah agar kaum milenial ini tidak tergantungan lagi, terutama anak Ibnu, anak Ansor yang masih belum mempunyai namanya usaha sendiri. Ada baiknya dari pemerintah memberikan bantuan apapun yang bisa dikelola sendiri agar tidak ada namanya sumbangan minta proposal, tapi sendiri. Tapi itu adalah usulan dari saya agar perhatian dari kaum pemerintah untuk memberikan bantuan apapun yang bisa dikelola dan dikembangkan. Terima kasih. Jawabnya itu bupatimu harus NU. Itu jawabnya. Kok nek bupatimu NU, awakmu diopeni. Tapi kan DPR juga punya apa namanya hak untuk menentukan itu. Nah, gitu kan. Apalagi banyak dari DPR yang warganya warga NU, tapi ngopeni cuma kasih sumbangan, tapi tidak mengembangkan bakat daripada kaum Ibnu dan kaum Ansor dan selanjutnya. Itu saja. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait dengan pertanyaan yang pertama yang ditanyakan oleh sahabat Reza. Menghadapi zaman milenial ini yang katanya Indonesia sudah merata di zaman milenial, apakah wilayah Papua yang itu di daerah timur ini juga merasakan apa itu zaman milenial? Monggo dari Mas Zainul dulu. Ya, kalau yang di daerah-daerah terpencil seperti di Papua, kemudian di mana daerah-daerah pulau terluar segala macam itu sebetulnya pemerintahan Pak Jokowi sudah membuka akses yang luar biasa terkait dengan soal telekomunikasi ya. Saya juga 2 kali 3 kali ke Papua dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Kalau soal jaringan telekomunikasi sudah sudah boleh dibilang mudah merata. Tinggal yang kalau kecuali kabupaten-kabupaten yang daerah pegunungan ya, kayak daerah Puncak Jaya, Pegunungan Bintang itu mungkin masih. Tapi kalau yang daerah-daerah seperti Jayapura, Kerom sampai Merauke itu kalau soal sinyal 4G sudah ini kalau mereka ya itu. Nah, soal
kemampuan beli handphone ya itu soal lain, tapi kalau pemerintah sudah menyiapkan akses jaringan yang luar biasa. Dan dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan insya Allah sudah tidak ada lagi istilah blank spot di Indonesia. Karena apa? Karena sistem teknologi satelit kita ini sudah semakin kokoh, ya sudah semakin kokoh. Jadi nggak perlu lagi. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana memanfaatkan potensi kemajuan teknologi itu untuk kemajuan pembangunan ekonomi kita gitu loh, seperti itu. Nah itu lagi-lagi tergantung di mentality, bukan di sarananya. Iya, kenapa Pak Jokowi bilang revolusi mental, sebetulnya itu dalam rangka agar infrastruktur ini bisa dibarengi dengan perubahan sikap mentalitas kita. Mau dikasih, ya mohon maaf, mau orang dikasih mobil mewah kayak apapun, tapi kalau buang sampahnya tetap lewat ini ya tetap aja jadi nggak menarik gitu, tetap nggak menarik. Kenapa? Karena itu soal mentality, soal mentalitas. Jadi kalau gimana dengan nasib teman-teman generasi milenial yang ada di luar Jawa, di daerah terpencil, di Papua, apakah mereka juga bisa disebut sebagai milenial? Secara usia mereka milenial, akses mereka milenial, tapi apakah kemudian karakter mereka bisa disebut milenial? Ya belum tentu, bergantung dari cara mereka melihat dan memanfaatkan teknologi. Nah kemudian yang kedua, yang dari Mbak siapa? Mbak Anis ya. Tadi apa Mbak Anis tadi? Menghadapi gejolak politik. Oh, nggak usah lihat. Jadi gini, itu sudah jadi konsekuensi, Mbak. Dengan era informasi yang secepat ini, pemerintah manapun di dunia ini nggak bisa membendung, memproteksi informasi segala macamnya dengan kayak gitu. Dalam pengertian gini, apalagi untuk negara-negara demokrasi, kita kan negara demokrasi ya, bukan negara otoriter. Jadi akses informasi itu akan dituntut untuk terus terbuka. Ya kalau itu tergantung dari pemerintahnya mau merespon seperti apa. Nggak bisa kemudian apa istilahnya, ya pemerintah harus mengimbangi. Pemerintah harus mengimbangi ketika misalnya arus informasi yang secepat itu masuk ke generasi milenial, yang itu dirasa informasi itu ternyata negatif, lebih banyak negatifnya, ya pemerintah harus melakukan penetrasi. Nggak bisa kemudian apa istilahnya meminta secara sepihak misalnya, itu jangan dilihat, nggak bisa, ya harus ada. Jadi konten-konten perimbangan dari agar informasi yang didapat itu bisa balance, bisa imbang, itu harus ini. Apalagi era TikTok ya. Wah wis ampun nih pemerintah ngelawan TikTok itu wis. Bukan cuma pemerintah Indonesia loh. Sak dunia, Mbak, dunia, Amerika itu kewalahan ngelawan TikTok gitu. Banyak tuh pemerintah yang jatuh gara-gara apa? Hoax dan juga fitnah lewat TikTok gitu. Bagaimana caranya? Ya satu, pemerintah harus menyiapkan juga konten-konten yang berimbang. Kita sendiri sebagai generasi yang punya tanggung jawab terhadap masa depan bangsa juga harus berkontribusi untuk melahirkan konten-konten yang juga berimbang gitu. Wah, ngeri sekali kan kalau lihat TikTok. Dan itu bukan cuma di generasi sampean aja loh. Anak saya yang kelas 6 SD aja saya kaget. Sudah ya? Gitu. Waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu tahu-tahu saya lihat status WA-nya, tagarnya mosi tidak percaya gitu. Kaget aku. Anak saya kelas 6 SD. Saya cek itu loh. Tahu-tahu pagi loh. Status WA-nya itu tagar mosi tidak percaya. Tak tanya, Kak, maksudnya apa mosi tidak percaya? Ya itu, pemerintah itu kayak gitu. Wah, macam-macam itu loh. Jadi itu anak kelas 6 SD aja
sudah seperti itu gitu. Jadi ya resiko lah itu, resiko. Tapi insya Allah apa istilahnya kita sudah ya makin nanti makan semakin dewasa lah. Biasa pembelajaran demokrasi seperti itu biasa. Nah yang berikutnya yang Mas Aziz Mas Hadi. Sebetulnya kalau soal berwirausaha itu Mas, itu kadang-kala problemnya itu bukan di soal modal, bukan di soal bantuan modal, bukan. Tapi soal tekad, kemauan, ya, niat. Kalau bahasanya yang itu niat, kemauan, kemudian juga soal skill, soal pengetahuan, segala macamnya. Jadi modal itu kadang-kadang juga modal itu bisa jadi di nomor yang kesekian gitu. Karena ada banyak orang dikasih modal tapi kalau dia nggak ada niat, nggak ada ketekunan, tidak ada skill, tidak ada pengetahuan juga menjadi tidak berguna gitu. Contoh misalnya penguasaan teknologi, soal akses pasar. Ayo ngerti udan-udan kok dodolan es. Mau dikasih modal berapapun yo kayak gitu misalnya, itu yang paling istilahnya. Jadi antara apa istilah kan kita selalu membedakan kan antara kerja cerdas dengan kerja keras. Beda loh. Banyak orang yang bekerja keras tapi hasilnya sedikit. Tapi ada orang yang dia kerjanya tidak keras tapi dia cerdas. Dalam satu hari dia hanya kerja 2-3 jam, tapi hasilnya bisa mengalahkan orang yang kerja sampai 24 jam nggak berhenti. Kenapa? Karena yang satu kerja keras, yang satu kerja cerdas. Itu. Nah, kalau skema-skema pemerintah saya kira saya setuju tapi dengan Aaron tadi. Satu ya kepala daerah sampean harus punya kepedulian terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah. APBD itu disusun bersama-sama antara bupati dan anggota dewan gitu. Tapi eksekusinya itu ada di eksekutif, ada di bupati. Anggota dewan itu ya mohon maaf, mau sekencang apapun dia kalau soal hak budgeting memang punya, tapi kalau di pemerintahan kabupaten di DPRD hak budgeting itu lebih kuat di eksekutif. Ini lebih kuat di eksekutif. Yang menyusun program segala macamnya itu lebih kuat di eksekutif. Jadi penting sampean punya bupati yang satu visi, yang satu ikatan batin dengan sampean itu sangat penting gitu enggak. Kenapa? Karena itu akan menentukan apakah kebijakan pemerintah daerah nanti berpihak kepada jenengan gitu, kepada sampean semua itu. Nah, sambil tentu kita mesti memang harus mendorong beberapa organ-organ banom-banom yang ada di Nahdlatul Ulama itu memang harus mulai mentransformasi diri menjadi kekuatan-kekuatan ekonomi. Contoh misalnya, ini contoh loh. Kemarin ada orang datang ke saya, saudara saya sendiri, dia jualan garam, Mbak. Garam itu di belakangnya ada stikernya PCNO Babat sama Fatayat dan Muslimat garam. Garam itu dijual ke Jamiah Fatayat Muslimat, itu kerjasama dengan PT Garam. Loh, itu kalau dihitung omsetnya, loh itu besar ya ternyata. Dari sekian penghasilan masuk ke Jamiah itu. Nah, peluang-peluang seperti ini menurut saya harus mulai dilirik. Kenapa? Karena NU itu pasar, itu market yang luar biasa loh, udah jadi loh marketnya itu. Di desa saya aja itu jumlah Jamiah Yasinan sudah sampai 530 orang di desa saya Lawangan Agung itu. Dan itu rutin. Itu rutin setiap seminggu sekali ketemu. Seminggu sekali ketemu. 500 orang ketemu. Kalau udah ketemu pasti ada 500 gelas aqua yang berputar, 500 botol air mineral yang berputar. Belum snacknya, belum apanya.
Belum kalau itu misalnya dimanfaatkan untuk kerjasama dengan misalnya perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan untuk market itu luar biasa saja nih. Nek gelem di anu lo ya. Wong digarap nggak digarap itu Jamia itu ya tiap hari makan, tiap bulan beli beras, tiap bulan beli gula, tiap hari beli minyak goreng. Itu. Nah, kecerdasan kita untuk melihat peluang pasar itu yang mestinya harus kita upgrade. Sekarang garam, oke. Nanti ada lagi pasarnya, minyak gorengnya, apanya itu. Kalau itu bisa jangan kelola dengan baik, itu potensi yang luar biasa. Nah tadi dengan Erna terakhir saya menyampaikan soal solidaritas. Teknologi sekarang itu sangat memungkinkan untuk bisa menggalang solidaritas lintas wilayah, lintas suku dan segala macamnya. Orang sekarang berdonasi lewat handphone itu nggak kerasa. Donasi 5.000 gak kroso, tapi begitu 5.000 dipingno wong 100, loh wis kroso hasilnya gitu. Kayak gitu. Sampean mungkin nggak membayangkan. Kemarin sempat ada kan iuran koin Muktamar NU. Di Sugiono enggak? Ada kan koin Muktamar NU. Ning Erna. Muktamar NU yang harusnya kemarin digelar di Lampung itu kan dipending karena Covid. Hari ini kalau misalnya besok NU mau muktamar, wis gak perlu proposal. Hari ini sudah berkumpul puluhan miliar. Jadi sampean sing koin wingi sing anu muktamar iku itu dikumpulkan, masya Allah puluhan miliar sekarang itu dana persiapan muktamar iku. Wis gak perlu njaluk Pak Jokowi, wis gak perlu njaluk menteri-menteri ngemes-ngemes nang menteri, gak perlu. NU sendiri sudah siap menjalankan muktamar dengan biaya sendiri, sak hotele wis sak mangane wis rampung kabeh. Dari koin muktamar. Bukan cuma kebutuhan sebesar itu, kebutuhan real sampai itu loh, bisa diriliskan lewat donasi. Aku sering cerita aku ngarep iku, Mbak. Ini mohon maaf ini. Ada anak dia pacaran sudah jalan sekian tahun karo calon mertuane, karo bapak sing wedok iku dipaksa harus nikah, tapi karena dia belum punya uang, akhirnya dia buka donasi di kitabisa.com itu. Sama kitabisa.com diterima itu. Permohonan donasinya itu. Donasi apa? Dia cerita di situ. Saya mau menikah, melaksanakan sunnah Rasul segala macamnya gitu, tapi saya nggak punya uang, nggak punya dana. Hanya dalam jangka waktu nggak lebih dari 2 minggu terkumpul uang 30 juta dan dia menikah setelah itu. Loh, iso rek ngono ku saiki ngono-ngono ku. Gitu loh. Iso. Karo sama saiki macak melas ngene lho. Macak melas dulu. Jadi lo kan apa ya begitulah. Jadi itu Mas jawaban saya untuk Mas Hadi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Zainul. Dilanjut dari Neng Erna, bagaimana tanggapannya? Pertanyaan pertama dari Mas siapa? Reza. Mas Reza ya. Jadi yang namanya milenial iki ora mau no Indonesia sing bagian kini tok ngono gak? Ya yang menginjakkan tanah Indonesia dengan kelahiran itu sampai itu ya milenial gitu. Cuman memang fasilitas internet itu yang dulunya iku ra ono kan di sana. Tapi pemerintah sudah memberikan fasilitas itu. Apa yang disampaikan Mas Zainul itu benar. Jadi ada internet masuk desa. Itu ada. Bahkan kalau misalnya di wilayah Lamongan saat ini ya, misalnya ning Nawangan Agung ya Mas. Ning Nawangan Agung itu angel sinyal gitu. Kalau kepala desanya mau gitu ya, mau itu bisa dilakukan dan ada program itu. Ada. Itu Mas ya. Ya gimana? Ya.
Memperlambat bagaimana wong pemerintah itu memperlancar jalannya teknologi itu? Jadi begini, saya sampaikan ya, ada waktu itu kasus di Indonesia, kayak misalnya apa itu, ini nih yang buat bangun rumah itu apa namanya, semen ya, semen, betul. Pak Jokowi itu berusaha bagaimana orang Indonesia itu merasakan hal yang sama, antara di Jawa Timur, antara di Papua, di Kalimantan itu ya apa carane podo? Ya. Walaupun beliaunya harus memangkas yang namanya subsidi BBM gak disubsidi maneh ya kan, dengan tujuan dialokasikan untuk yang lain. Semen nduk kene 50.000, nduk kono piro 2 juta. 1 juta setengah gitu kan. Tapi sekarang enggak, sekarang sama harga itu. Bensin juga begitu. Lah begitu juga halnya yang namanya internet. Tadi Mas Jainul menyampaikan di beberapa wilayah kota, bahkan di samping mungkin di kota itu sudah bisa ini internet. Tapi untuk pegunungan itu digunakan ini ya, perjuangan yang berdarah-darah untuk melakukan itu. Gitu loh. Dan sampai sekarang bahkan saya pernah lihat itu programnya Kominfo, coba dibuka di ini Instagramnya Kominfo. Itu ada, mereka datang ke wilayah-wilayah itu yang sekiranya mungkin wes golek dalane wangel, setelah sekian lama ternyata dapat jalan, dibangunkan oleh pemerintah. Begitu. Baik itu fasilitas internet maupun fasilitas yang sangat penting, jalan raya dan lain sebagainya itu. Lah kalau sampeyan bilang begitu itu loh, datane untuk kondi. Ayo. Ada keluarga yang di Papua. Kok ambekan gede? Iya. Ya banyak. Nyelokani wong iku angel ya. Nuruti satu, yang lainnya gak seneng, gurung entuk soalnya. Lah itu butuh waktu pemerataan itu, tapi pemerintah sudah melakukan itu ya. Apalagi lah ini saya sampaikan lagi, secara politik ya, mungkin teman-teman belum memahami itu. Tapi kita tahu pemerintahan kita itu satu, Pak Jokowi toh. Tapi Pak Jokowi punya tangan kanan, Dek. Tangan kanan dok Provinsi Jawa Timur itu siapa? Bu Khofifah, gitu. Di bawahnya Bu Khofifah di Lamongan ada siapa? Ya Pak Fadli, begitu. Sampai pun di bawahnya juga gitu, di kecamatan ada Pak Camat. Nek Pak Camat muruwet yo paranono gawak nopo kono yo. Begitu. Jadi kalau ada program dari atas tapi ternyata kok ini pemerintah, jangan menyalahkan pemerintah. Karena orang-orangnya mungkin ya. Dari pusat, provinsi, kabupaten, dari kabupaten masih kecamatan, kecamatan masih ke desa. Engko nang desa, nang Pak RT, Pak RW, awak mengurus surat ngene ngono ewo. Yo. Hal-hal begitu. Jadi apa yang dirancang oleh Pak Jokowi demi kebaikan kita semua. Sudah? Masih belum clear? Nanti kita selesaikan ngopi berdua sama saya. Ya, selanjutnya. Yang kedua dari Mbak Anis ya. Ini pertanyaan ini kelewatan tadi. Saya menyampaikan sesuatu yang kelewatan. Jadi melek politik itu tidak dimiliki oleh milenial gitu loh. Jadi arek-arek milenial itu gak melek politik rek, cuek dia dengan politik. Tapi saat yang namanya egonya disentuh maka dia akan membabi buta. Ya, lah itu dia. Dan jenengan tadi menanyakan apa yang harus dilakukan saat ada orang kritis, teman-teman kritis, itu harus diwadahi. Jenengan sebagai orang organisatoris itu berarti EQ dan aktivitasnya mesti di atas rata-rata loh ya. Yang ada di sini ini mampu datang meluangkan waktu untuk ngobrol, diskusi ya toh.
Yang lain iso turu, iso ngopi ning jaba kono. Jadi kalau ada hal seperti itu wajib diwadahi. Gak apa-apa dikene wadah wis ayo diskusi karo aku kapan. Ngono. Dan wajib juga dijelaskan terkait RT RW. Kok ya apa awake dhewe wis protes ternyata kok ambek DPR gak digedhog. Aja ngono. Sing berjuang nduk DPR wong 50 iku kok ora sak swara. Ada berapa faksi di dalam itu kan begitu. Ono PDI, ono PKB ya toh. Ono PAN, ono Golkar dan yang lainnya. Dia punya kursi masing-masing. Lah nek misale sing berjuang mau PDI Perjuangan misale ya, kursine mau 8, 50 dikurangi 8 isih piro? Lah sing 42 gak mendukung loh. Misale RT RW wingi PDI Perjuangan menolak sampai membuat diskusi di kantor partai kemarin ya. Habis itu 42 orang itu melonggarkan atau meluruskan begitu ya, 42 wakil sampean-sampean. Apa yang terjadi? Yo kalah sing 8 ya toh. Suarane akeh sing 40 loro. Yo padha wae wingi ambek itu apa kemarin pembentukan pansus Covid itu ya. Pembentukan pansus Covid itu yang menginginkan membentuk pansus Covid, pengawasan dana Covid eksekutif itu hanya 2 partai. Ada 2 faksi. Wis nyoblos kabeh to ning kene. Engko tak critani ngene ngono arek cilik sekan. Ya, hanya 2 faksi. Apa? PKB dan PDI. 10 mbek 8. Sak liyane iku gak mendukungnya gak bisa dibentuk. Ini yang harus disadari. Oleh karenanya menenek milih wakil iku nganggo nulani dipikir ojo asal milih ya. Ya. Lah iya lah awakmu durung-durung wani piro ngono. Ya. Ya begitu ya. Jadi wajib diwadahi, harus diwadahi karena mereka yang aktif. Terus habis itu dia kritis, kalau dia tidak mendapatkan pencerahan atau wadah yang tepat, nek ditampani wong sing salah ya dadi salah begitu. Terus sudah ya? Sudah. Yang selanjutnya yang ketiga, Mas, bolak-balikku karena niat. Terus yang ngono. Lah saiki sing dadi bupati ora iku ya. Ya apa ya susah. Salah satu caranya ya kudu duwe bupati NU. Meneh ya. Nek duwe bupati NU artinya apa? Lamongan ini masyarakatnya itu mayoritas Nahdlatul Ulama, Rek. Yo, 85% loh ya. Kalau kita mengaca kepada kabupaten lain ya, kita belajar dari kabupaten lain yang mayoritas NU, dipimpin NU, misalnya kader NU ya toh. Ini aku ndak mendiskreditkan yang lain ndak ya, kita berbicara mayoritas. Kalau ngomong mayoritas maka yang minoritas juga akan ikut sejahtera, ikut enak. Programnya itu kanggo wong akeh. Tapi nek sing minoritas ya mosok iso ngerangkul sing mayoritas. Bisa ndak? Ya, harus memilih kotak yang besar, gerake ku cek akeh, gak nggelutek wae ya. Sudah? Sudah ya Mas? Yang dari Solo Kuro, wadohe nang kono. Ya. Kita kan NU ya. Tapi masyarakat kita itu belum sejahtera. Itu gimana? Maju tak gentar membela yang bayar. Jadi begini. Sejahtera ini ada ini ya. Sejahtera ini ada tingkatannya atau apa? Ada ininya berdasarkan pemerintah itu ada. Jadi sejahtera kanggo kuwi durung tentu sejahtera kanggo sampean ngono. Ngerti ya? Lah, seumpama ya buktikan nanti bupatinya harus NU ya. Kawal bareng-bareng. Jadi sejahtera itu banyak, tidak hanya sejahtera sampean artikan secara ekonomi. Apa wae kecukupan terus kalian bilang sejahtera, enggak. Sejahtera itu ada banyak. Sejahtera di bidang politik. Wong nek iso milih dhewe tanpa dituntun sama iso mikir milih, itu juga bisa dikata sejahtera begitu. Tidak hanya melalui sejahtera ekonomi, enggak, politik juga. Kesejahteraan politik bisa milih dhewe itu sejahtera politik. Apa?
Awakmu iki akeh pertanyaan ngruwel koyo ngene ya. Ya, biar tambah pinter enggak apa-apa. Malu bertanya sesat di jalan, harus bertanya. Kita diskusi. Ya? Sama mah gini ya, sama mah kan Bupati NU kan sudah terpilih ya. Ya. Itu kan janji-janjinya Bupati NU kan banyak. Mm-mm. Nah sama mah satu atau dua janjinya itu nggak terpenuhi dan masyarakat itu protes. Itu bagaimana? Ya gak apa-apa, protes. So, itu hakmu, ini negara demokrasi. Loh, nggak gini Bu, sama mah kan kita kan udah protes ya. Iya. Tapi Bupati itu tidak menggrubis. Menggubris, tunggu ta. Saya senang sekali kalau kalian itu punya pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya. Itu arahnya nanti akan terfokus kan, lama-lama juga kan akan terfokus memancing ya. Mancing pikiran-pikiran yang agresif terkait itu. Intinya begini, kawan-kawan semuanya, saya tidak menjawab hanya pertanyaan dia, tidak. Ya. Jadi begini, di setiap pilkada, terutama pilkada Lamongan, kita itu kan dalam rangka untuk memilih pemimpin yang baik sing iso nggawa aspirasinya kita, kan begitu. Itu tidak janji visi misi itu. Visi misi adalah ikhtiar menuju kebaikan, kan begitu. Visi misi. Jadi visi misi juga harus rasional. Kalian memilih bupati nek visi misi ini gak rasional, terus buat apa? Lah sama aja, dengarkan ya. Jadi visi misi harus rasional. Nek gawe visi misi sesuai dengan kondisi Lamongan, APBD-ne piro, kira-kira visi misine nek kono hakmu iki cukup apa ora dan lain sebagainya. Lah, pasca pemilihan konco-konco. Tidak hanya tugasmu meleh terus mbok jarno, yo harus dikawal. Dikawal iku piye mbok tutno? Ndak. Dikawal itu apa? Prosesnya harus dikawal. Visi misinya harus dikawal. Itu pekerjaan kita semua. Tidak hanya terus bupati dicolno dadi enggak. Harus dikawal, apalagi kalau bupatinya dari jejaring sendiri, misalnya dari Nahdliyin gitu. Emangnya ono contoh ya ta? Lamongan ini 30 tahun durung pernah bupati nih NU. Terus sing mbok contohno apa? Durung pernah. Apa? Dia mikir pertanyaan. Konco-konco wis padha lesu kuwi. Ya, sudah? Sudah, nek sudah saya kembalikan ke moderator. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Ya, terima kasih. Karena waktu juga sudah larut malam. Bila nanti kok memang bupatinya kita NU dan dia tidak amanah, mari kita kawal bareng-bareng. Kita demo sahabat kita yang menjabat nanti. Oke? Gimana aja? Ngono ta? Ngono. Kakarepane kan ngono. Oke, terima kasih dari Mas Zainul, ada juga Neng Irna. Sekali lagi terima kasih juga untuk semuanya dari teman-teman milenial Kecamatan Sugiyo. Mungkin itu sedikit diskusi kita pada malam hari ini. Bila nanti memang ada forum-forum diskusi seperti ini, mari kita belajar bareng, mari kita duduk bareng, mari kita ngopi bareng, kita ngobrol yang itu penuh dengan inspirasi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman SA akustik bisa merapat. Sakustik tak SA akustik. SA sa.
dolen ning kantorku. Nang di kantor sampean, Pak? Bar ngaku. Kan pun di kantor jenenge. Semua bangsa. Semua bangsa.